kita tidak pertimbangkan dari sisi ekonomi nih misalnya nih ya, 2-3 bulan Jakarta total lockdown dan virus corona hilang dari Jakarta. Yang menariknya di sini adalah apabila Jakarta total lockdown, apakah betul virus corona nggak bisa masuk lagi setelah 3 bulan itu? Tapi gua lebih setuju dengan kombinasi antara dua kebijakan ini, pro ekonomi dan pro kesehatan. Pro kesehatan, ekonomi hancur, rakyat pun nggak bisa makan. Pro ekonomi, jumlah pasien meningkat, jumlah yang meninggal pun makin meningkat, dan akhirnya juga sama aja gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusikan dengan kalian hal yang penting banget buat kita semua, bagi rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, khususnya bagi warga DKI Jakarta. Nah, baru-baru ini kan kita sama-sama tahu nih ya, berbagai macam informasi yang disampaikan oleh Pemda DKI Jakarta melalui gubernurnya Mas Anies Baswedan menyebutkan bahwa Jakarta akan melakukan PSBB total. Balik lagi direm ketat segala bentuk penyebaran virus yang ada di Jakarta ini. Nah, yang menarik di sini adalah perbedaan pandangan antara gubernur Jakarta dan pemerintahan pusat. Ini menarik banget, men. Jadi di sisi lain pemerintah pusat juga mempertimbangkan dari sisi ekonominya. Dua hal besar yang tidak kalah penting. Satu sisi pemerintah DKI Jakarta mempertimbangkan dari jumlah pasien dan jumlah peningkatan pasien terdampak COVID-19 yang hampir tidak cukup jumlah penampungannya, penampungan rumah sakitnya, dan lain-lain. Di satu sisi lagi yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat adalah dampak ekonominya. Dampak ekonomi akan sangat terasa apabila PSBB total itu digencarkan kembali oleh pemerintahan DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia yang juga menjadi pusat perekonomian, pusat kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Dampak dari pengumuman yang diumumkan oleh gubernur mengenai PSBB total itu, IHSG juga turun drastis, terjun payung, men. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Memang dilema yang sangat besar sekali bagi negara kita, bagi rakyat Indonesia. Apakah kita mau lebih mengutamakan menghentikan penyebaran virusnya, atau kita nggak bisa makan? Ini dua hal yang penting nih. Kita juga sebagai rakyat Indonesia juga harus berpikir cerdas, memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah, maupun Pemda DKI maupun pemerintah pusat. Sambil beriringan dengan diskusi ini, gue harap kalian juga ikut berdiskusi dengan gue di sini melalui kolom komentar. Kira-kira kalau kalian mempunyai saran atau apapun itu, tulis di dalam kolom komentar. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Kebijakan apa yang paling tepat yang berlaku di Indonesia? Karena gini nih ya, gue membuat sebuah ilustrasi. Gue dalam kategori penyebaran COVID-19 ini, gue sebenarnya dari dua sisi ini gue kurang sepakat, maupun dari sisi Pemda DKI ataupun pemerintah pusat. Gue kurang sepakat akan hal ini. Karena gini, apabila kita di total lockdown kan atau PSBB, apalah itu istilah namanya, nggak penting buat gue. Tapi yang jelas PSBB total ini bisa betul-betul menghentikan perekonomian rakyat dan berdampak kepada rakyat sulit makan dan ekonomi akan semakin hancur. Ini dampak yang sangat besar. Ada pertimbangan bahwa yuk utamakan dulu kesehatan baru ekonomi. Ini seperti kayak ayam sama telur kalau kita mau perdebatkan hal ini nih ya. Tapi gini loh, gue mengilustrasikan, anggap aja misalnya kita berhasil mentotal lockdown-kan seluruh rakyat Indonesia. Nggak usah bicara Indonesia deh, Jakarta aja misalnya. Kita total lockdown Jakarta, total PSBB Jakarta misalnya, sesuai apa yang dimau oleh pemerintah DKI. Anggap dalam waktu 2-3 bulan kita tidak pertimbangkan dari sisi ekonomi nih misalnya nih ya, 2-3 bulan Jakarta total lockdown dan virus corona hilang dari Jakarta. Yang menariknya di sini adalah apabila Jakarta total lockdown, apakah betul virus corona nggak bisa masuk lagi setelah 3 bulan itu? Ya pasti bisa masuk lagi, karena virus tuh nggak bisa kita cegah gitu loh. Ini apa yang ada di kepala gue, di luar dari pertimbangan kemana arah politiknya. Gue tidak membawa ini ke ranah politik, karena poin ini adalah demi kemaslahatan bangsa, demi kemaslahatan rakyat.
Apabila ternyata 3 bulan itu kita sukses membuat sebuah gerakan lockdown atau PSBB total, yang dimana kita sama-sama tahu, anggap estimasinya virus itu hilang dalam jangka waktu 2 minggu pertama sampai 2 minggu kedua, itu hilang. Dan penyebaran sangat ditekan di situ. Dan akhirnya virus hilang dari Jakarta. Lalu pada saat Jakarta dibuka kembali, ya virus bisa masuk lagi. Dan tidak akan ada hentinya terus-menerus kita melakukan kegiatan-kegiatan lockdown itu. PSBB, lockdown, PSBB, PSBB, PSBB total. Nah, di satu sisi, ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Ada benarnya juga apa yang dinyatakan oleh pemerintah DKI. Pemerintah pusat mempertimbangkan lebih berat ke sektor ekonominya. Melalui Menko Equin Erlangga Hartarto yang mewakili presiden, otomatis ada perbedaan pendapat antara Erlangga dan Anies Baswedan. Kalian lebih setuju yang mana, men? Atau mungkin kalian punya solusi yang lain mengenai hal ini? Ada juga pandangan-pandangan yang tidak percaya akan adanya COVID-19. Ada juga pandangan-pandangan yang tidak peduli juga akan COVID-19. Tapi nyatanya COVID itu ada di Indonesia. Dilepas dari segala konspirasi, segala kontroversi mengenai dampak ataupun adanya COVID-19, nyatanya COVID-19 itu ada. Ini hal yang sangat berat untuk kita semua. Kita harus bekerja bersama-sama bagaimana menyelesaikan segala masalah ini. Apabila misalnya kebijakan pro ekonomi dulu yang diberlakukan, maka dampaknya adalah menumpuknya jumlah pasien COVID-19 dan bisa tidak sanggup kita menampungnya. Jakarta aja nggak sanggup, gimana daerah yang lain? Memang nggak enteng jadi pemimpin. Mau pemimpin daerah, apalagi pemimpin pusat, apalagi pemimpin negara. Kebijakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Memang pemerintah dan pemimpin itu digaji untuk menemukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik bagi rakyatnya. Pemerintah dimanapun tingkatannya digaji untuk memikirkan solusi tersebut. Kalau kita sebagai rakyat Indonesia mau juga ikut membantu memikirkan solusi tersebut, silakan kalian tulis di kolom komentar. Tapi gua lebih setuju dengan kombinasi antara dua kebijakan ini, pro ekonomi dan pro kesehatan. Pro kesehatan, ekonomi hancur, rakyat pun nggak bisa makan. Pro ekonomi, jumlah pasien meningkat, jumlah yang meninggal pun makin meningkat, dan akhirnya juga sama aja gitu loh. Para pengusaha-pengusaha, misalnya pengusaha-pengusaha perhotelan, pengusaha makanan, restoran, dan segala macam bentuk jenis usaha yang ada di Jakarta ini, itu pun sangat mengeluhkan hal tersebut. Gimana cara mereka bisa membayar gaji para karyawannya? Dan efeknya adalah karyawannya pasti di PHK ujungnya. Dan dampak dari jatuhnya, buruknya ekonomi kita semakin kerasa. Belum lagi dari sektor pendidikan. Apabila kita mentotal lockdown kan, ya seperti yang konten-konten sebelumnya sudah gue paparkan di sini, bahwa dampaknya juga rakyat Indonesia kan juga semakin bodoh dengan kita menjalankan pola pendidikan virtual total seperti ini. Dan juga tanpa adanya hubungan sosialisasi antara sesama umat manusia secara langsung. Ibadah pun juga akan lebih sulit kalau kita mau ibadah di tempat-tempat ibadah yang selayaknya kita biasa lakukan di masjid, gereja, dan lain-lain. Boro-boro mau acara-acara. Yang menariknya di sini kan gini, men. Kalau memang hal ini mau diterapkan, seyogyanya memang pemerintah juga ikut memikirkan sebuah kompensasi kepada para pengusaha dan kepada para rakyatnya. Misalnya, dampak dari kompensasi tersebut, kurangkanlah pajak-pajak itu. Kurangin pajak reklame misalnya ya, kurangin juga pajak-pajak, ya pajak pembelian, pajak penjualan, pajak kendaraan bermotor. Hal itu mungkin bisa cukup ikut sangat membantu rakyat Indonesia dalam menjalani hidupnya. Teman-teman semua, kita sama-sama tahu memang pajak itu sangat memberatkan rakyat kita. Mungkin pemerintah bisa memikirkan solusi yang lain di luar pajak. Penerimaan pemerintah di luar pajak yang sebenarnya sih banyak ya kalau mau kita pikirkan, tapi nggak akan cukup kalau gue paparkan satu persatu di video ini. Gue memang bukan orang cerdas yang bisa mengetahui segala macam aspek, tapi gue di sini mencoba memberikan keluhan gue secara pribadi dan juga keluhan dari teman-teman semua, memberikan sebuah kritik yang solutif. Dan satu lagi, ini juga nggak kalah penting, men.
Ini pun dampak dari buruknya pola demokrasi kita. Di saat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak ada sinkronisasi. Di saat pemerintah pusat memerintahkan hal yang lain, pemerintah daerah juga bisa menentukan hal yang lain. Ini terjadi pertarungan kebijakan antara pemerintah pusat dari atas ke bawah, sampai ke tingkat paling bawah, RT, RW. Bisa-bisanya misalnya gini. Kalau zaman dulu, kita melihat misalnya, bupati kalau memanggil seorang kepala desa, misalnya kepala desa itu lagi minum kopi deh ya, masih hangat-hangatnya nih, bupati manggil, langsung dikasih tahu, Pak Bupati manggil nih. Oke, langsung ditaruh itu minuman langsung, walaupun dia belum sempat minum kopi itu, dia langsung berangkat menghadapi Pak Bupati itu, menerima dan menghadap kepada Bupati, menanyakan ada apa Pak, perintah apa Pak. Itu pola demokrasi yang terjadi sebelum reformasi ini. Tapi setelah reformasi, kita sama-sama tahu kalau bupati manggil kepala desa, ya kepala desanya ya kadang-kadang merasa lebih kayak, oh ntar dulu dong, gue lagi minum kopi nih. Ntar dulu dong, gue lagi makan nih misalnya gitu loh. Jadi poinnya bukan itu, poin gue adalah untuk menjadi seorang kepala daerah. Seorang kepala desa ini mempunyai bargaining yang lebih dibanding kepala daerah di atasnya. Karena mungkin kepala daerah itu ngerasa, lah lu kan jadi karena gue bantu lu, misalnya gitu loh. Lu kan jadi karena gue ikut mengerahkan pendukung gue kepada lu. Nah, itu tingkatan makin ke atas seperti itu. Nah, jadinya adalah pola sistem pemerintahannya tidak bisa berjalan dengan baik dan benar. Berbeda banget sama masa lalu, yang dimana apa arahan presiden, seluruh kepala daerah ikut dalam tataran perintahnya tersebut. Jadi segala macam perintah, segala macam kebijakan yang memang baik untuk rakyat bisa diterapkan tanpa adanya politicking di tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Nah teman-teman semua, ini perlu kita kaji. Menurut gua ini juga salah satu dampak dari gagalnya reformasi kita dalam menjalankan pemerintahan. Udahlah, susah banget, kembaliin aja ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu udah lebih baik kok dan udah terbukti tepat buat Indonesia. Kita pernah menjadi macan Asia dengan pola sistem demokrasi itu tanpa one man one vote yang akhirnya penggiringan suara, mahar-mahar politik dan lain-lain. Nah ini memang berdampak. Mungkin ini nggak secara spesifik, secara khusus itu terlihat nyata dampaknya oleh kejadian saat ini. Tapi semua itu sangat berkaitan. Teman-teman semua, balik lagi ke konsep diskusi awal yang gue sampaikan tadi, kalian lebih setuju yang mana? Apakah kalian setuju dengan PSBB total atau mengendorkan PSBB? Ini punya dampak masing-masing yang sangat berat. Kita harus bantu pikirkan, kita harus bantu negara, kita harus bantu juga pemerintah dalam penanganan hal ini. Tulis di kolom komentar, bagikan video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.